Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika hidrologi. Apa sih yang dimaksud dinamika hidrologi? Dinamika hidrologi itu adalah perubahan yang ada di eh, air atau laut. Nah, langsung saja slide selanjutnya. Nah, pada eh, kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa poin bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pencemaran dan konservasi perairan laut. Yang kedua, potensi, sebaran, dan pemanfaatan air laut. Yang ketiga, daerah aliran sungai. Dan yang terakhir, lembaga-lembaga yang memanfaatkan data hidrologi. Langsung saja, slide selanjutnya mengenai pengertian hidrologi. Teman-teman pasti sudah tahu hidrologi itu termasuk ke dalam ilmu apa, dan bisa kita lihat pengertian hidrologi. Nah, hidrologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti hidrologia, yang berarti ilmu air. Nah, hidrologi adalah salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di seluruh permukaan bumi. Nah, jadi kita simpulkan hidrologi termasuk salah satu cabang ilmu geografi. Nah, cabang ilmu geografi itu kan mempelajari fenomena geosfer, baik itu persamaan dan perbedaan. Nah, fenomena geosfer itu ada 5 cakupannya. Yang pertama itu atmosfer, yaitu ilmu yang mempelajari yang ada di udara. Yang kedua, antroposfer, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Yang ketiga, biosfer, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Yang keempat, yaitu litosfer, yaitu yang mempelajari tentang ilmu yang ada di dalam bumi. Dan yang terakhir adalah hidrosfer, adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika yang ada di air, baik itu air yang ada di laut ataupun air yang ada di permukaan. Oke, selanjutnya, nah kita kan sudah setuju nih dengan ilmu hidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air. Nah, air itu kan ada air yang berada di permukaan, berada di laut. Nah, bisa dilihat contoh gambar di slide ini, gambar yang ada di laut. Air yang ada di laut ini sudah mengalami pencemaran yang sangat parah. Pencemaran ini terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan daerah laut tersebut tercemar. Yang pertama itu pemerintah. Kenapa sih pemerintah? Karena pemerintah ini turut andil yang sangat besar. Karena pemerintah ini memberikan, yaitu sebagai regulator yang membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat agar mengikuti peraturan dan menjaga ekosistem laut. Lalu yang kedua, masyarakat. Nah, masyarakat sendiri banyak yang acuh tak acuh akan kelestarian yang ada di laut. Padahal air laut tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan potensi dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar, seperti menjadi nelayan, menjadi penambang pasir, dan lain sebagainya. Lalu
faktor yang ketiga yaitu penambang atau swasta. Nah, penambang atau swasta ini biasanya ada beberapa oknum yang menyelewengkan fungsi dan tugasnya, seperti penambang yang membuat pulau reklamasi. Pulau reklamasi itu biasanya hanya mementingkan kepentingan ekonomi korporat saja, tanpa mementingkan ekosistem yang ada di laut tersebut. Seharusnya penambang atau swasta ini mengikuti anjuran dan mengikuti peraturan yang ada, serta memanfaatkan ekosistem dengan baik dan benar, sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang terjadi apabila seorang perusahaan atau penambang itu membuat pulau reklamasi. Apa sih akibat masyarakat dan lingkungan? Tentu saja harus dikaji secara mendalam. Nah, lalu selanjutnya mengenai upaya yang dapat kita lakukan untuk melakukan konservasi air laut. Yang pertama, tentu saja kita harus tidak membuang sampah ke laut. Nah, pada gambar sebelumnya itu bisa dilihat sampah yang berserakan yang ada di permukaan air laut. Tentu saja kita harus memiliki kesadaran yang tinggi akan kepentingan tidak membuang sampah, terutama ke laut, karena akan mencemari ekosistem yang ada di laut. Lalu yang kedua, mengelola dengan baik. Nah, yang dimaksud mengelola dengan baik ini, seharusnya kita sebagai masyarakat, baik itu pemerintah maupun masyarakat awam, harus dapat mengelola biota-biota yang ada di laut, baik itu biota terumbu karang, ikan-ikan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, tidak membuang air limbah ke laut. Nah, masyarakat juga harus menyadari bahwa air laut itu tidak bisa menerima zat-zat yang berbahaya seperti limbah-limbah pabrik. Jadi harus mementingkan analisis mengenai dampak lingkungan yang ada. Lalu yang selanjutnya, menjaga biota laut. Biota laut penting dalam menjaga keberlangsungan biota-biota yang ada di laut. Lalu pada slide selanjutnya, potensi, sebaran, dan pemanfaatan laut. Tentu saja Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki luas lautan yang sangat besar dapat dimanfaatkan sebagai potensi. Potensi itu baik dalam berupa biota maupun dalam pariwisata. Sebarannya terdapat 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Pulau yang ada di Indonesia itu dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Pemanfaatannya, pemanfaatan air laut itu sangat berbagai manfaat. Yang pertama, sebagai penambakan ikan. Penambakan ikan ini yaitu sebagai tambak ikan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan sebagai sumber pemasukan dan meningkatkan perekonomian nelayan. Yang kedua, sebagai pariwisata. Laut atau pantai itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemerintah dalam meningkatkan pemasukan, terutama di sektor pariwisata. Tentu saja pariwisata ini harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat mendatangkan wisata, baik itu dari luar negeri ataupun dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu jalur perdagangan dunia. Bisa dilihat
Ini adalah peta ALKI. ALKI itu adalah alur laut kepulauan Indonesia. Nah, alur laut kepulauan Indonesia ini adalah alur yang alur laut. Biasanya alur laut ini digunakan oleh kapal-kapal besar yang mengangkut akomodasi atau berbagai macam akomodasi, baik itu sarana dan prasarana dan logistik. Nah, bisa dilihat ALKI di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ALKI 1. Nah, ALKI 1 ini ALKI yang melewati beberapa wilayah atau wilayah lautan yang ada di Indonesia, seperti wilayah ini Selat Sunda, melewati Selat Karimata, Selat Malaka, lalu daerah Kepulauan Riau. Lalu ALKI 2 yaitu melewati Selat Lombok, Selat Makassar, dan seterusnya. Lalu ALKI 3 itu ada 3, ada melewati ini Selat Selat Flores. Lalu ALKI 3 Laut Banda ya, di Selat Banda, Laut Banda, lalu melewati sampai ujung Maluku atau Sulawesi. Nah, itu saja hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memanfaatkan sebagai pemasukan negara. Itu saja apabila ada negara Jepang misalkan ingin mengekspor sebuah logistik atau apapun ke arah Australia, tentu saja untuk menghemat waktu negara Jepang akan melewati laut yang ada di Indonesia, entah itu melewati Selat Sunda ataupun Selat Makassar. Pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai DAS, daerah aliran sungai. Nah, DAS itu adalah wilayah yang dialiri oleh sungai atau memiliki satu outlet sungai yang sama yang bermuara ke hilir sungai. Hilir sungai ini biasanya berhilitan. Nah, jadi daerah aliran sungai ini merupakan daerah-daerah yang memiliki satu outlet yang bermuara ke laut. Contohnya, apabila rumah kalian berada di DAS Ciliwung, misalkan ada kali atau selokan. Nah, si selokan itu akan bermuara pada satu outlet, lalu satu outlet itu bermuara ke lautan lepas. Lalu yang kedua, fungsi DAS yaitu untuk menyimpan, menampung, dan mengaliri air sungai. Itu saja DAS ini dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai sumber irigasi untuk meningkatkan dan memanfaatkan air yang berasal dari sungai ini untuk meningkatkan ke zat hara yang ada di tanah dan mengairi tanamannya. Lalu yang ketiga, berfungsi sebagai ekosistem kehidupan makhluk laut. Di sini saya ada webgis atau ada webgis tentang DAS. Di sini saya peta DAS Jabodetabek dan sekitarnya. Sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DAS ini ada apa? Di sini saya membuat beberapa peta DAS yang ada di Jabodetabek. Ada DAS Citarum, Cisadane, Ciliwung, Ciujung, dan lain sebagainya.
Di sini kita juga dapat mengetahui informasi-informasi mengenai DAS, mulai dari kode provinsi, luas, wilayah kerja, dan lain sebagainya. Nama DAS-nya juga ada, Citarum, Cimandiri, Cisadane, dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ke PowerPoint. Nah, jadi DAS itu adalah kumpulan sungai atau daerah-daerah yang mengaliri dan bermuara pada satu outlet. Nah, bisa dilihat air-air ini mengalir dari hulu, terus mengalir ke hulu, dari hulu ke tengah sungai dan bersungai atau lautan. Nah, selanjutnya presentasi jumlah air yang ada di bumi. Tentu saja bumi dijuluki sebagai planet air. Tentu saja dapat dikategorikan dari jumlah presentasi air yang ada di bumi. Bisa dilihat air yang ada di bumi ini sekitar 6% atau 2/3-nya adalah air atau lautan, dan 32%-nya adalah daratan. Nah, air yang termasuk air ini adalah ada air tawar, air laut, air danau, air sungai, dan sebagainya. Lalu selanjutnya lembaga-lembaga yang memanfaatkan data hidrologi. Yang pertama itu BMKG. BMKG ini biasanya memanfaatkan data hidrologi untuk mengetahui arus, gelombang, pasang surut, dan iklim yang ada di laut. Lalu selanjutnya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, biasanya kementerian ini membuat pemetaan mengenai potensi-potensi ikan yang ada di lautan Indonesia dan bagaimana cara memanfaatkannya. Lalu yang ketiga yaitu ini Badan Informasi Geospasial, yaitu biasanya lembaga ini membuat pemetaan daerah rawan bencana dan peta kedalaman laut atau batimetri. Nah, Badan Informasi Geospasial ini biasa disebut BIG, biasanya melakukan pemetaan yang berhubungan dengan kedalaman air laut yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya biasanya kementerian ini memanfaatkan data hidrologi itu membangun jembatan atau istilahnya tol laut. Tol laut ini termasuk dalam lingkup Kementerian PUPR yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan manusia atau masyarakat Indonesia yang ada di pesisir pantai, dan memanfaatkan seperti jembatan untuk jembatan Suramadu untuk dimanfaatkan sebagai akomodasi masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.